37 tahun sudah usia Samsul. Namun hingga saat ini ia tidak pernah sedikit pun tahu seperti apa wajah dunia sesungguhnya. Karena terlahir dalam kondisi buta atau tunanetra. Meski tunanetra, kini Samsul justru menjadi guru pendidikan kewarganegaraan di sebuah SLB di Kendari. Perubahan hidup Samsul terjadi saat ia bertemu dengan pasangan suami istri Mardan dan Hartati. Keduanya adalah pengajar sekaligus pendiri Yayasan Pendidikan Anak Luar Biasa pertama di Kendari. Tidak hanya Samsul, namun beberapa anak tunanetra lain memang diizinkan tinggal di rumah Mardan dan Hartati sambil bersekolah. Menampung sekaligus mendidik anak berkebutuhan khusus jadi panggilan hati untuk Mardan. Jadi kasihan kalau mereka ini tidak mendapatkan perhatian atau dalam pengertian pendidikan dalam tanda kutip, itu akan menjadi beban masyarakat untuk seterusnya. Dibukanya sekolah luar biasa, anak cacat itu mulai dipandang oleh masyarakat, mulai dilirik bahwa oh ternyata anak cacat itu bukan hanya untuk di rumah. Terutama orang tuanya mereka mulai terbuka untuk menyekolahkan anaknya ke SLB. Sejak awal tahun 90-an, Mardan dan Hartati memang sepakat membangun dari nol sebuah yayasan yang berkonsentrasi penuh untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus. Di sekolah yang bebas biaya ini, selain menuntut ilmu, anak-anak kebutuhan khusus ini diajarkan caranya agar bisa mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Niat baik pasangan suami istri ini pada awalnya mendapat cemooh. Saya berinisiatif untuk mendirikan SLB ini baik-baik. Saya tidak mengambil makanan dari situ. Dari situ adalah hanya mendidikan. Hingga pada akhirnya Hartati harus menyerah pada takdir untuk berhenti dari kegiatan membina anak cacat setelah tubuhnya terserang stroke 2 tahun silam. Tidak terhitung materi yang dikorbankan pasangan suami istri ini. Sebab hampir seluruh biaya operasional kegiatan SLB hingga dana untuk memberi pangan anak-anak netra yang tinggal di rumahnya diambil dari kocek sendiri. Ratusan anak berkebutuhan khusus di Kendari tercatat menjadi murid SLB Mandara. Yang pertama tantangannya adalah mencari anak-anak untuk sekolah. Oleh sebab itu gurunya, karena sudah ada beberapa 3 orang yang gurunya waktu itu, saya bilang kalau saudara mau mengajar di sini berarti harus cari murid. Pertama orang tua banyak yang tidak mau kalau anaknya disekolahkan di sini. Sepertinya malu, dia ada perasaan berdosa kepada apa yang dia lakukan sehingga anaknya itu menjadi cacat. Setelah 13 tahun berdiri, kegiatan SLB Mandara tetap berjalan seperti biasa. Meski dana operasional tetap saja masih menggunakan uang pribadi Mardan dan Hartati. Mardan menyadari potensi yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus bisa dikembangkan menjadi sebuah prestasi. Banyak perubahan yang dirasakan oleh para murid setelah menjadi siswa SLB Mandara. Belajar seperti anak-anak yang lain, soalnya di rumah saya selalu dibilang, kamu itu apa? Katanya kamu tuh nggak bisa ngelihat, kamu tuh nggak bisa mendapatkan ilmu apa-apa. Katanya kamu tuh kalau besar itu orang buta mana bisa jadi pegawai, kata mereka di rumah. Ya mereka jadi dekat, jadi sering ajak kemana-mana gitu.
jadi sering main sama saya. Kadang-kadang kalau baru pulang sekolah biasa dipanggil, Yun, ini kunci apa namanya, bisa diajar nggak? Oh iya bisa. Padahal dulu waktu sebelum sekolah tante dijauhi semua sama teman-teman. Kalau jasanya ibu dengan bapak sangat sangat berjasa sekali dengan kita sebagai orang tua murid, karena dia dapat mendirikan SLB sehingga anak kita dapat ditampung di sini menerima pendidikan khusus. Mardan hanya memiliki keinginan sederhana. Falsafah hidup saya itu supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi kalau bahasa Jawanya itu dari mertua saya, dia katakan eling dan ojo dume. Jadi harus ingat bahwa kamu itu tidak sendirian, ada orang lain di sampingmu atau di kanan kirimu. Buaya dibudidayakan oleh buaya. Ada juga manusia 37 tahun sudah usia Samsul. Namun hingga saat ini ia tidak pernah sedikit pun tahu seperti apa wajah dunia sesungguhnya. Karena terlahir dalam kondisi buta atau tunanetra. Meski tunanetra, kini Samsul justru menjadi guru pendidikan kewarganegaraan di sebuah SLB di Kendari. Perubahan hidup Samsul terjadi saat ia bertemu dengan pasangan suami istri Mardan dan Hartati. Jadi kasihan kalau mereka ini tidak mendapatkan perhatian atau dalam pengertian pendidikan dalam tanda kutip, itu akan menjadi beban masyarakat untuk seterusnya. Sejak awal tahun 90-an, Mardan dan Hartati memang sepakat membangun dari nol sebuah yayasan yang berkonsentrasi penuh untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus. Di sekolah yang bebas biaya ini, selain menuntut ilmu, anak-anak kebutuhan khusus ini diajarkan caranya agar bisa mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Niat baik pasangan suami istri ini pada awalnya mendapat cemooh. Tidak terhitung materi yang dikorbankan pasangan suami istri ini. Sebab hampir seluruh biaya operasional kegiatan SLB hingga dana untuk memberi pangan anak-anak netra yang tinggal di rumahnya diambil dari kocek sendiri. Ratusan anak berkebutuhan khusus di Kendari tercatat menjadi murid SLB Mandara. Yang pertama tantangannya adalah mencari anak-anak untuk sekolah. Oleh sebab itu gurunya, karena sudah ada beberapa 3 orang yang gurunya waktu itu, saya bilang kalau saudara mau mengajar di sini berarti harus cari murid. Pertama orang tua banyak yang tidak mau kalau anaknya disekolahkan di sini. Sepertinya malu, dia ada perasaan berdosa kepada apa yang dia lakukan sehingga anaknya itu menjadi cacat. Mardan menyadari potensi yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus bisa dikembangkan menjadi sebuah prestasi. Banyak perubahan yang dirasakan oleh para murid setelah menjadi siswa SLB Mandara. Belajar seperti anak-anak yang lain, soalnya di rumah saya selalu dibilang, kamu itu apa, katanya kamu tuh nggak bisa ngelihat, kamu tuh nggak bisa mendapatkan ilmu apa-apa, katanya kamu tuh kalau besar itu orang buta mana bisa jadi pegawai, kata mereka di rumah. Ya mereka jadi dekat, jadi sering ajak kemana-mana gitu.
jadi sering main sama saya. Kadang-kadang kalau baru pulang sekolah, biasa dipanggil, Yun, ini kunci apa namanya, bisa diajar nggak? Oh iya bisa. Padahal dulu waktu sebelum sekolah tante dijauhi semua sama teman-teman. Kalau jasanya ibu dengan bapak sangat sangat berjasa sekali dengan kita sebagai orang tua murid, karena dia dapat mendirikan SLB sehingga anak kita dapat ditampung di sini menerima pendidikan khusus. Mardan hanya memiliki keinginan sederhana. Falsafah hidup saya itu supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi kalau bahasa Jawanya itu dari mertua saya, dia katakan eling dan ojo dume. Jadi harus ingat bahwa kamu itu tidak sendirian, ada orang lain di sampingmu atau di kanan kirimu.